Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Saya sebetulnya pengen rapi saudara, tapi ternyata tidak bisa dikancing. Tapi menurut Pak Sigit itu bukan karena saya gemuk, tapi karena jasnya yang mengkerut saudara. Dan saya setuju, karena tiap tahun kayaknya tambah mengkerut ya. Nanti kalau Natal biasanya dari Ibu Gembala ada sesuatu untuk memperbaharui. Hari ini adalah hari kemerdekaan kita. Amin Bapak Ibu. Mama saya cerita dulu zaman penjajahan tidak bebas saudara, apalagi di zaman Jepang. Berkumpul aja ketahuan digebuki, nggak boleh kumpul, harus bubar. Pacaran aja harus jarak jauh katanya. Cuman awe-awe gini aja udah senengnya luar biasa. Nah zaman merdeka ini orang boleh berekspresi bebas ya. Nah saya memperhatikan beberapa tayangan TikTok juga anak-anak muda kita. Rupanya itu juga dimanfaatkan oleh anak-anak muda kita untuk berekspresi buat gombal pacarnya saudara. Pakai lagu rohani lagi saudara. Ya. Salah satunya itu lagu Ku Tetap Cinta. Supaya bagus pakai vibrasi dibikin-bikin yang mirip orang ketawa malah. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau hidungmu lebar pengok, ku tetap cinta. Ini gombal pakai lagu rohani saudara. Ada lagi pakai lagu yang lain. Ini matre saudaraku ya. Lagunya apa ya? Ku kagumi caramu mencintaiku, setiap makan bareng engkau yang bayar. Di saat dompetku kosong engkau datang mengisi, ku kan tetap mencintaimu selamanya. Cewek-cewek jangan mau digombal ya. Ini kebanyakan palsu. Kemurniannya hanya 0,1%. Saudaraku. Itu akan terjadi kalau betul-betul dinikahi ya. Bahkan bukan cuma nyanyian, ternyata pantun pun sering dibikin itu ya. Sebagai contoh misal, di sini ada Bapak Noki Nikolas. Dia kalau bikin ulang tahun ke istrinya pakai tulisan, apa bedanya engkau dengan lukisan? Lalu dia bilang, lukisan semakin lama semakin antik, tetapi engkau semakin lama semakin cantik. Kata desinya. Baik, sekarang kita serius. Kemerdekaan. Ya, saudara, merdeka di sini, kalau bangsa kita itu merdeka dari penjajahan fisik, tetapi secara rohani mayoritas bangsa kita masih dijajah secara rohani. Ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka atau pembebasan. Saya tertarik dengan ayat ini Bapak Ibu ya. Karena ada hal yang sangat memberkati dan penting untuk kita ketahui. Dikatakan jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Artinya saudaraku, kemerdekaan itu ada yang betul-betul merdeka, tapi ada yang tidak. Kelihatannya aja merdeka, tapi sebetulnya tidak. Ini berbicara tentang rohani. Ya. Nah mari kita lihat satu persatu dari ayat ini, Bapak Ibu. Kata anak itu, ya, ini tidak lain menunjuk kepada Yesus. Tidak seorang pun yang dapat benar-benar bebas merdeka jika bukan Yesus yang adalah anak Allah itu yang memerdekakan. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang memberikan harapan kamu akan bebas merdeka, bisa langsung ke surga, itu omong kosong di luar Tuhan. Seperti katakan benar-benar merdeka kalau anak itu yang memerdekakan. Dan ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Nah sekarang kita lihat tentang benar-benar merdeka. Lanjut. Dalam teks aslinya kita akan bisa melihat
artian yang lebih luas, itu ditulis dengan eleuterosei atau eleutero. Ini memiliki beberapa makna, saudaraku. Ini kok goyang-goyang ya? Ini biar direm ke biar. Oh sudah. Makna yang pertama adalah kemerdekaan yang diperoleh dari pribadi yang memiliki kuasa penuh. Dan ini tidak lain menunjuk kepada Yesus yang disebutkan sebagai anak itu. Tidak ada oknum lain. Yesus yang memiliki kuasa penuh untuk bisa memerdekakan kita dengan sungguh-sungguh merdeka dari jajahan dosa. Nah, kita lihat ayatnya, saudaraku, di dalam Matius 26 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tidak ada oknum yang memiliki kuasa penuh selain daripada Tuhan Yesus. Bahkan kitab lain di luar Alkitab pun menulis walaupun pakai nama lain. Ya, ditulis di dunia dan akhirat. Diberi kuasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hanya benar-benar bisa merdeka ketika kita benar-benar menerima penebusan darah Yesus yang hari ini kita peringati untuk kita bersekutu kembali, berkomitmen kembali hidup di dalam kemerdekaan itu. Nah, kita kembali kepada eleuterosei itu yang memiliki makna yang kedua, yaitu kemerdekaan yang berlaku bagi semua orang yang percaya kepada anak, yaitu Yesus. Merdeka dari dosa atau perbudakan rohani. Bangsa Indonesia merdeka, tetapi belum merdeka sesungguhnya. Hanya orang percaya saja, kita yang benar-benar merdeka. Tapi mereka dibelenggu oleh perbudakan dosa. Sehingga gejolak apapun yang terjadi, itu karena ada ini yang mengontrol. Mereka menjadi budak dosa. Selanjutnya, artian yang ketiga dari eleutero, yang ketiga adalah pembebasan atau kemerdekaan yang akan terjadi secara berkelanjutan. Kenapa secara berkelanjutan? Karena manusia belum bebas dari pergumulan rohani melawan dosa. Kita sudah dibebaskan, betul saudara. Selama masih hidup dalam raga ini, tubuh ini, kita masih harus berjuang melawan tabiat kedagingan kita, melawan dunia dan iblis. Itulah sebabnya Alkitab pun mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Sudah diselamatkan, sudah. Tetapi kenapa harus tetap kerjakan? Karena kita setelah dimerdekakan, kita punya tanggung jawab, saudaraku, untuk menjaga hidup kita, jangan sampai kita diperbudak lagi. Dimulai dari keinginan. Hati-hati kalau sudah mulai keinginan tuh, hati-hati saudara. Jadi kita harus masih bergumul, ya, melawan dosa, berjuang melawan tabiat daging, melawan dunia dan iblis. Dalil ayatnya di mana? Biasanya orang yang suka tanya jawab sama saya, sudah. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 dikatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Betul, kita sudah merdeka. Tapi lihat, karena itu setelah kita merdeka ini, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya kedagingan, tabiat dosa, dunia dan iblis itu masih akan menyerang kita dan akan menyeret kita balik kepada perambaan dosa jika kita jatuh lagi dalam kehidupan yang lama. Nah, ini yang perlu kita renungkan dan kita harus jalankan baik-baik, saudaraku. Ya, sebab jatuhnya seseorang dalam tokoh-tokoh Alkitab karena mereka ada sisi-sisi yang belum merdeka dalam satu sisi. Daud yang dikatakan hatinya dekat dengan Allah, dia belum merdeka dengan hawa nafsunya. Dia tahu itu istri orang, dijak juga saudara. Dia belum merdeka dalam hal ini. Yudas orang paling pintar dari 12 murid Yesus. Dia dipercayakan menjadi bendahara karena punya mengerti dalam soal keuangan.
tapi dia belum merdeka dalam keserakahan. Dia suka korupsi, bahkan jual Yesus sendiri hanya untuk 40 keping perak, saudara. Di dalam perjanjian lama ada Gehasi, abdi Nabi Elia. Dan kalau kita lihat, mereka dari sisi tertentu belum merdeka dan gak mau berjuang untuk menang. Simpson nyumpet, saudara. Ya itu, ada sisi yang belum merdeka dari hidupnya. Dan kita harus berani, saudaraku, untuk mengoreksi diri kita. Apa ada yang masih belum merdeka dalam diri kita? Kita ikuti dulu di sini ya. Nah, yang harus kita lawan pertama kali adalah perjuangan melawan tabiat daging. Dalil ayatnya ada di dalam Galatia 5:17, saudara. Sebab keinginan daging berlawanan. Itulah sebabnya kita masih harus melawan ini dengan keinginan roh. Dulu kita budak dosa, dimerdekakan menjadi hamba roh. Tetapi masih ada perlawanan yang kita harus menangkan terus. Jangan mau tergoda untuk masuk ke sana. Ya, keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pernah enggak, saudara? Kehendak hati ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi loh kok aku melakukan ini ya? Itu berarti tanda bahwa kita belum merdeka dalam satu hal. Ya, cuma saudara yang tahu apa itu. Ya. Nah, kita lihat tabiat daging, Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan demikian. Nanti kita lihat satu persatu, saudara. Perbuatan daging yang nyata seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Itu artinya sudah pernah diperingatkan. Kamu sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Tak ingat ya. Nah, ini diperingatkan lagi sama Paulus. Seperti yang dahulu kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Meskipun saudara Kristen, sudah pernah dimerdekakan, iya. Tapi pada detik akhir saudara balik lagi jadi hamba dosa, tidak selamat, saudara. Jadi tidak ada sekali selamat tetap selamat. Itu ajaran sesat, saudara. Kita harus memenangkan pergumulan hari-hari kita sebagai orang merdeka untuk tidak lagi mau dijajah. Nah, daftar perbuatan daging atau duniawi yang harus segera dimatikan dari semua itu tolong dibuka dalam Kolose 3 ayat 5-7. Sebab tidak ada di catatan saya, tolong dibuka. Kolose 3 ayat 5-7. Ya, ini dia. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Ini perlu dimatikan. Ini kita sudah merdeka nih. Tapi harus dimatikan karena masih ada keinginan daging muncul. Kata dimatikan itu, saudara seperti menebang pohon dosa ini. Lalu munculkan tunas, dipetik, jangan izinkan muncul lagi, metik lagi. Keinginan muncul dosa, kedagingan cepat dimatiin. Yang perlu dimatikan ini dia, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Terus ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau kita udah merdeka, lalu bisa diberhamba lagi. Durhaka ini. Klik lagi 7. Dahulu mien, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu kita kayak gitu, tapi sekarang kita sudah dibebaskan, merdeka. Hati-hati jangan ke situ lagi. Ini pergumulan kita. Nah, saya akan kasih tahu satu persatu ya yang perlu dibuang. Klik lagi. Yaitu tadi nomor 1, percabulan. Ya, percabulan itu dalam teks aslinya ditulis porneia. Dari kata ini muncul kata pornografi, gitu. Nah, arti sebenarnya adalah pelacur, saudara. Tetapi kemudian digunakan untuk amoralitas seksual pada umumnya. Ini yang disebut pencabulan.
percabulan. Saudara bisa baca nanti di 1 Korintus 6 ayat 9. Ini jangan sampai ada pada kita. Amoritas seksual. Lihat YouTube, iya yang ngesek-ngesek yang ditonton. Ya dah? So lihat iklan-iklan sekarang ini, kenapa banyak kali dipakai perempuan? Karena banyak menarik perhatian, khususnya para pria. Ini tentang percabulan. Lalu yang kedua, kenajisan. Ini ditulis dengan kata akartasia. Ini menunjuk kepada ketidakmurnian moral yang mengacu kepada segala bentuk kenajisan, penyimpangan seksual LGBT. Ini orang yang sudah ditebus Tuhan jangan sampai ke sini nih. Ya, LGBT ngerti ya? L-nya apa ya? Lesbian ya? G-nya apa? Gay. B-nya biseksual. Dan T-nya apa? Transgender. Yang laki-laki mau jago, laki-laki jangan halo. Mau kemana? Aji alat ini saudara. Perempuan pakai celana boleh, tapi saudara tetap perempuan. Haleluya. Jangan sampai pisang sama pisang saudara. Bahkan gereja Tuhan pun mulai dirasuki iblis. Menikahkan yang kayak gini. Ini najis ini. Menajiskan gereja. Ya, akartasia. Ini yang perlu dimatikan sama Tuhan. Iya, dalam hidup kita Tuhan inginkan harus mati ini. Sebab kalau tidak dosa-dosa ini disamakan dengan penyembahan berhala, perlawanan dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, hawa nafsu. Itu ditulis patos, saudara. Digunakan dalam dua pengertian yang berbeda. Satu bisa memiliki arti penderitaan, tapi dalam hal ini digunakan dengan pengertian yang kedua, yaitu hasrat seksual tak terkendali. Ini kelemahan Daud dan Simpson di sini. Tidak terkendali. Lihat istri orang lagi mandi, nggak terkendali dia. Mentang-mentang dia raja, panggil dia. Jatuh dia. Simpson beberapa perempuan. Sampai dia pun kemudian, saudaraku, dilemahkan oleh perempuan yang namanya Delilah. Orang Jawa angel bilang Delilah, disebut Dailah. Jadi kalau ada orang bilang Mbak Dailah, itu dari kata Delilah, saudara. Hawa nafsu ini, patos. Kemudian yang keempat, nafsu jahat. Itu ditulis tumea. Artinya suatu keinginan yang kuat untuk sesuatu yang jahat. Itu nafsu jahat. Dia menginginkan sesuatu yang begitu kuat untuk melakukan kejahatan. Ya. Makanya ada istilah pembunuhan berencana, ya kan? Apa ini? Pokoknya nafsu jahat yang konotasinya ke sini nih. Suatu keinginan yang kuat bukan untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang jahat. Itu nafsu jahat. Dan itu sangat membara dalam hidupnya. Dan yang kelima adalah keserakahan. Adalah keinginan yang tidak terkendali dan berlebihan untuk memiliki lebih dari yang dimiliki. Lebih banyak harta, lebih banyak kekuasaan dan keuntungan tanpa memperdulikan hak dan kebutuhan orang lain. Ini serakah. Saudara, teman-teman begitu bisnis saling ciak, saudara. Nih, hati-hati, saudara. Orang kayak gini belum merdeka dalam bidang ini bahaya, saudara. Ya kakak adik aja bunuh-bunuhan loh, saudara. Nah, sebagai orang-orang yang sudah merdeka, apakah betul saudara sudah bebas? Kalau yang soal pornea tadi, saudaraku, pasti selingkuhnya nggak mari-mari, saudaraku. Konangan sama si B, selesai sama C. C, konangan mening, selesai, gede. Dan ini lagi marak, saudara. Dia hanya bisa, kalau nggak bertobat, dia hanya bisa berhenti di Gria Sejahtera, saudaraku. Ya, telah pulang ke rumah Bapa dengan luar biasa. Apa? Pornea.
Berarti orang ini nggak merdeka di bidang itu. Ada orang kalau kerja mesti ngejak duit, saudara. Kerja sini dikeluarin apa? Pakai duit. Sini nggak warisan. Ini bobok celengan. Wah repot itu. Karena dia belum merdeka nih di bidang itu. Paham Bapak Ibu? Itu yang dimaksud, kita masih harus. Keselamatan kita harus tetap dikerjakan. Merdeka sudah dimerdekakan Tuhan. Tuhan sudah selesai. Tapi saudara belum selesai dalam hidup ini. Untuk terus mengerjakan. Saudara, kita harus menang di semua bidang. Masih saudaraku ya, lanjut. Kemudian karakter daging yang harus dibuang nih. Tadi dimatikan. Ini harus mati nih yang tadi. Tapi ada yang harus dibuang karena tiba-tiba muncul. Dalam ini saya berbicara tentang fakta, kenyataan. Tiba-tiba muncul dalam hidup kita. Dan itu harus segera dibuang. Jangan dipelihara. Ketika keinginan itu muncul, mesti segera dibuang. Jangan disimpan. Coba dibuka. Dalam Kolose 3 ayat 8. Oh itu dia. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Yaitu marah. Saudara, marah bisa tiap saat, tiap waktu toh? Betul? Istri saudara pasti makan, saudaraku, kecerup. Asin teman, marah ya saudara. Dikasih manis, manis teman. Sudah tahu suaminya diabetes, kasih manis, mati ini kok, kan begitu biasa. Saya pasti dengar ngomongan begitu tetangga saya. Marah, lalu geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Masih ada ibu-ibu? Marah sama suami, kamu lanangan, golek apa? Oh saya kerja, bisa luruh duit, padahal lagi memang susah cari kerja. Lalu ngomong saku, lanangan masih mending saudaraku. Oh lanang tapi kayak, wah metulah kebun binatang itu, kata-kata kotor kan bahaya. Sehingga suami nggak bisa banyak ngomong, kadang-kadang keluar kan ya. Saya sering ketemu saudaraku yang Tuhan kasih di jalan, ada suami-suami kok diem aja di motor saudaraku, ngantuk ora turu ora. Sama kenapa Pak? Apa lagi nunggu apa? Ya pokoknya nunggu lah. Orang kayak gini tanya lagi kan susah. Ternyata lagi ada masalah. Kenapa? Diomongin itu sama yang di rumah. Mari kita lihat satu persatu tentang yang pertama tadi marah, yang harus segera dibuang. Marah di sini adalah kemarahan yang mendidih, yang berkelanjutan tantangan lama, saudara. Tuhan bilang kalau marah, jangan sampai matahari tenggelam, jangan lewat suatu hari, bala lagi. Ini enggak, saudaraku. Tidur pun satu madep sana, satu madep sini, tengah-tengahnya tinggi guling. Ada yang begitu? Kau di sana, aku di sini. Biar langit dan bumi akan lenyap, marahku tinggal tetap. Ini marah yang mendidih, ini berbahaya, ini harus segera dibuang. Sebab bisa dipakai iblis. Saudara bisa dibelenggu, ditawan oleh dosa marah ini. Ini ayat-ayatnya saudara nanti bisa baca di rumah. Yang kedua adalah geram. Apa ini geram? Ya, karena banyak yang tanya sih ya. Geram di sini adalah kemarahan yang cepat terbakar, mudah meledak, sumbu pendek. Orang yang suka geram begitu. Kan ada istilah senggol setetik bacok, kan begitu. Memangnya apa-apaan, preman apa? Sedikit-sedikit marah. Ada seorang istri mengeluh, Pak, suami saya gak pernah ngomong alon, Pak, kasar terus. Kalau mau pergi, segagian, sudah temen, marah, geram kayak. Ya. Selalu ngomongnya keras. Ibu-ibu ada yang begitu suaminya? Ngomong aja sama saya, nanti tak besukin. Atau bapak-bapak ada istri yang begitu. Dikit-dikit muncul, kasih uang gajian, semenet tok, malah tempe ya, bersyukurlah ya. Bapak-bapak istrinya baik-baik ya. Menang baik berarti anak sing ora apik. Lanjut yang ketiga saudara, kejahatan. Kejahatan di sini adalah pikiran yang keji, mengacu kepada keinginan untuk merugikan bahkan menyakiti orang lain. Ini dalam teks aslinya. Artinya itu kejahatan ini.
Pikiran yang keji mengacu kepada keinginan untuk merugikan bahkan menyakiti orang lain. Ini jahat, saudara. Ya, di dalamnya termasuk fitnah orang. Ya, nih, jahat ini. Ngeciongi orang. Tahu ngeciongi? Ngeciongi apa ya? Om punya minat ini orang hati. Sentimen ya, ya kayak gitulah. Duduk jelek, nengok ada dia, pindah saudaraku, duduk sana. Jelek. Ada lagi yang dia nggak suka, pindah lagi saudaraku. Lama-lama duduknya paling belakang, saudara. Saudara rugi. Ya, kejahatan itu jahat itu, pikiran-pikiran begitu. Tuhan ingin kita saling mengampuni, saling mengasihi. Amin. Jangan ada pikiran ini sesuatu yang kejahatan yang seperti ini. Lalu yang keempat, fitnah dan kata-kata kotor. Ini nggak usah diceritain lah. Fitnah kan itu mengatakan sesuatu yang tidak benar dari orang itu ya. Misalnya contoh lagi Pak Nikolas lagi. Saya ngomong Pak Nikolas itu gondrong, itu fitnah saudara. Karena aslinya dia sama kayak saya, pelontos. Gitu. Itu yang ringan-ringan. Nah orang akan menilai siapa kita sebetulnya dari cerminan kata-kata dan pembicaraan kita. Kita akan bisa tahu. Ki wong emosinan ya. Ki wong tersinggungan ya. Ki wong ora bisa dicak guyonan ya. Saudara bisa nilai begitu kan? Ki wong ora kenanan ya. Sentuh dikit ngamuk. Paling nggak nyaman kalau ketemu model orang-orang seperti ini nih. Ya. Kalau ngomong enggak pernah halus, ngomongnya mesti kasar. Mending kalau keras enggak apa-apa. Asal jangan kasar. Nah ini saudaraku yang Tuhan kasih, adalah hal-hal yang harus kita buang. Yang pertama tadi kita matikan. Itu berbicara soal dosa dari dalam. Ya. Percabulan, kenajisan dan sebagainya ini paling merusak saudara. Saudara tahu? Di dalam kitab Wahyu itu naga dia akan menyeret sepertiga bintang dengan ekornya saudaraku. Sepertiga itu cukup banyak loh. Bintang itu adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang berohani luar biasa, bisa diseret dengan ekornya saudaraku untuk jatuh. Nah ada orang yang bertanya kepada saya tentang itu ekor. Kenapa kok dijatuhkan dengan ekor? Maksudnya apa? Saudara, alat kelamin daripada ular ada di mana? Bukan di hidung, di ekor. Jadi akan banyak yang diseret jatuh dalam dosa di bidang itu. Tidak heran tadi Tuhan katakan matikan itu. Percabulan, persinahan. Itu bintang loh, kelasnya loh saudara. Bisa dijatuhkan dalam hal itu. Jadi kalau saudara melihat itu jangan mendengar di YouTube di mana, enggak usah heran. Saya kalau dengar ada yang seperti itu, saya enggak heran. Karena memang di akhir zaman naga iblis itu sedang bergerak untuk menjatuhkan itu. Dan Tuhan katakan kamu sudah merdeka. Kamu harus menang terhadap ini, matikan ini. Dan sewaktu-waktu yang sering muncul itu tadi harus dibuang segera, jangan dipelihara. Saudara hanya tersinggung marah sama istri gara-gara makan sayur kasinan. Orang ngejak ngomong telung dina. Itu kebangetan loh saudara. Ada loh yang saya dengar ini, saya bukan lagi ngarang. Ada. Ini pipi pak, tinggal lunga bae pak enak. Jangan loh. Cuman karena itu iya. Yang bujang-bujang, tolong kalau jadi suami jangan begitu. Istri juga begitu. Hanya karena minta yang gajinya pas-pasan nyaluk tuku motor. Orang bisa. Kredit tuh. Angel. Dinengna seminggu sudah. Orang dimasak apa. Yang jomblo-jomblo perempuan. Besok kalau jadi istri jangan begitu. Ya. Ini tadi perjuangan melawan kedagingan. Tabiat daging. Itu dimulai kata surat Yakobus dari keinginan. Dipikat oleh keinginan dan kalau keinginan ini dibuai, dituruti, itu akan melahirkan dosa.
Kalau udah melarikan dosa berarti kita sudah nggak merdeka lagi nih. Masih belum bertobat, berakhir kepada kebinasaan. Nggak urusan dia rasul atau nabi, saudaraku. Ya, Yudas juga masuk penghukuman tuh, karena tidak bertobat. Untuk itu saudaraku yang luar biasa, ini kemerdekaan. Tapi betulkah saudara sudah benar-benar merdeka? Ya. Sebab tokoh-tokoh Alkitab di sini, mereka jatuh karena mereka belum merdeka dalam satu pokok hal. Tadi kayak Daud sama Simpson di bidang seksual. Gehasi dan Yudas soal tamak. Ananias dan Safira mabuk pujian, tapi padahal dia menipu. Dia belum merdeka di bidang itu. Mempersembahkan sih mempersembahkan, tapi dia diberbudak oleh tipu daya, saudaraku. Pengen dipuji tapi dengan menipu, tidak jujur. Waduh, gereja Tuhan kalau dibikin kayak gitu berapa banyak yang letak, saudaraku ya. Langsung klepek-klepek hari itu dua-duanya, saudaraku. Ya, game out. Dan sekarang yang kedua, masih ada waktu ya, adalah perjuangan melawan iblis. Ayatnya dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita ini sedang menghadapi tipu muslihat iblis. Kalau saudara nanti baca Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukan lewat melawan darah dan daging, tapi lewat melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu iblis, saudaraku. Dia pakai tipu daya dan kita kadang-kala tidak menyadari. Tahu-tahu kita sudah ditawan oleh tipu daya iblis ini dan kita sudah tidak merdeka lagi dalam satu hal ini. Nah, apa yang kita lihat tipu daya iblis itu dalam bentuk apa? Kita lihat, saudara. Tipu daya iblis dapat berupa 3 hal. Banyak sih ya. Saya ambil 3 ini. Yang pertama, ajaran sesat. Ajaran sesat itu ambilnya dari Alkitab. Tapi kemudian diolah sendiri dengan pikirannya sendiri. Tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan konteks Tuhan ngomong begitu, tujuannya apa? Diplesetin. Saudara, iya saja. Bener loh, betul ya, betul. Dari dulu sampai sekarang dia melakukan itu dan tidak pernah dia dirugikan oleh Tuhan. Tapi terus diberkati hanya karena ini tipu daya iblis. Dia langsung hentikan itu, saudaraku. Ya, jujur aja lah salah satunya pelajaran perpuluhan. Tuhan canangkan itu nggak pernah bilang sudah berhenti, nggak berlaku lagi, enggak. Sebab itu diperuntukkan buat seorang yang mau sepenuh hidupnya full hidup buat Tuhan. Nggak boleh usaha dan kerja apa-apa. Tapi kemudian oleh pengajaran-pengajaran yang lain, orang yang dulunya setia, dia berubah, wah iya bener ya, memperkaya pendeta tok. Kalau saya pernah tanya sama dia, selama Anda lakukan itu, pernah kamu rugi? Pernah kamu gak diberkati? Enggak. Kenapa kamu berhenti? Ya karena ajaran ini, tipu daya iblis. Ini hati-hati loh, saudara. Kelihatannya benar. Kelihatannya Alkitabiah. Memang orang harus hidup dengan iman, harus percaya Tuhan peliharain. Betul, Tuhan meliharakan memang dari langit ke debuk. Pendeta berdoa butuh beras, Tuhan debuk sekarung. Enggak. Sebab berbicara pembawa firman Tuhan hidup dari pemberitaannya dari mana? Ya dari jemaat. Salah satunya yang diatur itu. Saya tidak bilang berdosa kalau tidak melakukan. Tetapi Alkitab ngomong, saudaraku, ada tabur tuai. Tapi banyak orang oleh tipu daya iblis ini. Wah, langsung dihakimi, saudaraku. Memperkaya pendeta. Ya. Memang ini jas juga semua dari jemaat, saudaraku. Ini salah satunya. Sudah, saya tidak bicara itu ya. Yang kedua, sebab ini kemerdekaan, bicara kemerdekaan. Orang jadi tidak merdeka dalam hal itu. Padahal bertahun-tahun dari papanya, neneknya ngajarin itu.
Tidak ada masalah. Tuhan berkati sesuai firman-Nya. Tapi hanya gara-gara orang yang, dan yang saya lihat saudaraku, orang-orang yang suka mengajar itu, latar belakangnya, pendeta iya, pengusaha iya. Ya jelas dong orang butuh kolektornya jemaat. Perpuluhannya orang. Saya lihat, saya selidiki orang-orang itu, orang-orang yang punya tidak sepenuh waktu buat Tuhan, saudara. Ya, udah kita nggak usah itu kapan-kapan saja kalau ada. Yang kedua, daya tipu iblis ini dapat berupa tentang agama dan kepercayaan. Masuk akal ini, ajaran agama ini, begini. Sebenarnya Alkitab ngomong, saudara, tidak ada keselamatan jika tidak ada penumpahan darah, penebusan. Tapi kita mulai dikacaukan oleh agama dan kepercayaan. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Pakainya Alkitab. Tapi diwolak-walik ya, sehingga ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Seperti saksi Yehova mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu karena tipu daya iblis. Pakainya Alkitab. Namanya saja agama dan kepercayaan. Ya, ajaran sesat. Dan yang paling masih banyak ini, ini tahayul dan dongeng nenek tua tuh 147. Ini masih sering, saudara. Berapa kali saya kalau pergi ke jemaat-jemaat lama, saudaraku, saya masuk ke dalamnya, apalagi rumah lama, itu ada buntelan, saudaraku. Iya, itu peninggalan dari papa nenek moyang Spain, arena apa ya, dekorasi, buntelan abang, saudaraku. Apa sih maksudnya, Mak? Ini supaya rezeki datang. Oh, begitu. Saya bilang, Mak, rezeki bukan dari itu, Mak. Dari Tuhan. Emak gantung jangan secuil, sekarung sisan gantung. Rezeki orang tekan. Lalu masuk lagi ada kaca, saudaraku ya. Kombari macan nyokot lading. Ini buat apa, Mak? Ini buat ngusir setan. Jadi setan kalau lihat wajahnya sendiri takut jadinya. Waktu saya lihat bukan setan, wajah saya ternyata. Kan orang bener. Lah ini tahayul ya. Tetapi buanglah semuanya ini yaitu itu sih. Tadi yang tahayul dan dongeng nenek tua. Dongeng nenek tua kan begitu. Kekon bocah gadis orang kena ngadeg nang lawang. Jodohnya aduh. Itu sebetulnya ndak ada, saudaraku. Yang namanya lawang kan gue liwat ngadeg ngalangi, saudaraku. Itu betul, bukan karena jodohnya jauh. Kalau mau pinter anak-anak, pinter cari duit, harus rajin kasih makan ceker ayam. Supaya pinter ceker-ceker luruh duit. Ini dongeng nenek-nenek tua. Kadang dituruti, saudara. Kayak mantunya orang meteng, dia gunting yang ini kayak dicantolnya. Nama yang gunting. Nggak usah gunting, saudaraku. Samurai sekalian, iblis nggak akan takut, saudara. Katanya buat keselamat. Ini dongeng nenek-nenek tua. Ini tipu daya iblis. Saudara harus merdeka dari hal ini. Amin. Merdeka dari kepercayaan. Ada yang masih suka lotang di sini? Melek nyom gebrek baju buat tiba tang pecah jadi loro, nomornya loro sih metu. Enggak begitu. Banyak ini ya. Jangan seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau mantu jangan usah masuk terikat seperti itu, dongeng nenek tua. Harus hitung hari, saudaraku. Wah, Jumat ora apik ya. Sabtu ora apik, Minggu kebaktian. Senin aduh kayak ora pasar. Ya ora usah kawin kesuwen temen ngitungi, saudaraku. Ada lagi yang pakai show. Saya lagi show itu kan mengutuk sebetulnya, saudaraku. Masa kalau sudah punya anaknya bapak show-nya apa? Ketek. Mau anak bapak dibilang ketek. Itu sih memang kita harus hargai kepercayaan. Tapi kita anak tua mesti merdeka dari situ. Kalau anakmu ayam, cari suami jangan naga. Kenapa? Dipangan soalnya. Jadi kita harus bebas merdeka dari hal-hal yang itu. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita mau terus berkomitmen, kita harus berjuang dalam kuat kuasa Roh Kudus. Untuk kita bisa menang dan merdeka dari sesuatu yang membelenggu kita. Apakah itu amarah, saudaraku? Iri, dengki? Apakah itu masih membelenggu dan memenjarakan saudara? Kita harus bebas dari situ.
Tuhan sudah mengampuni kita. Dan Dia akan terus memberikan kita pengampunan ketika kita mengaku kesalahan, kegagalan kita. Kita akan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Yesus. Sebagai satu peringatan bahwa Tuhan sudah membebaskan kita. Tanggung jawab kita harus jaga kemerdekaan kita. Jangan sampai ada satu sisi kita nggak merdeka. Itu akan dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Mari saya